إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pembatal yang kelima, al-khamis man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau 'amila bihi kafar. Barang siapa yang membenci sesuatu dari apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun ia mengamalkannya maka ia kafir. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Muhammad ayat 8 dan 9, walladzina kafaru fata'sal lahum wa aslu a'malahum wa adallu a'malahum dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu wa ahbata a'malahum. Dan orang-orang kafir maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran, lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amalan-amalan mereka. Nah, ini dalil daripada pembatal yang kelima, yaitu barang siapa yang membenci sesuatu dari apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, walaupun ia mengamalkan syariat tersebut, tapi kalau benci, ya, maka hukumannya tetap dikatakan kafir, ya, sesuai dengan ya, ayat Muhammad 8 dan 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 25 dan 2 sampai 28. Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asy-syaitan sawwala lahum wa amla lahum dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzala Allahu sanuti'ukum fi ba'dil amri wallahu ya'lamu israrahum fa kaifa idza tawaffadhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum dzalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang, yaitu kepada kekafiran, sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, ya, syaitan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka, ya. Nah, ini syahidnya mana? Innal ladzina irtaddu ala adbarihim, sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang pada kekafiran, padahal, ya, min ba'di ma tabayyana lahumul huda, ya, sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, ya. Oleh karenanya apa? Semuanya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harus diterima semuanya secara keseluruhan, ya.
Syaitan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka. Yang demikian itu sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan. Ya, sedang Allah mengetahui rahasia mereka. Ya, jadi mengambil sebagian daripada ajaran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan sebagian apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan itu adalah sikap dan sifatnya orang-orang Yahudi. Ya, wajib bagi kita untuk menyelisihi orang-orang Yahudi tersebut. Ya. Dan Yahudi itu kafir. Ya, sehingga ketika kita mengamalkan sebagian saja dan tidak mengamalkan sebagian, maka ini terdapat sifat-sifatnya orang-orang Yahudi. Nah, makanya betul kaidahnya bahwasanya barang siapa membenci sesuatu dari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia mengamalkannya, maka dia kafir. Ya. Bagaimana keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka? Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menghapus pahala amal-amal mereka. Ya, inilah konsekuensi daripada membenci sebagian daripada apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun itu misalkan satu syariat. Ya, terlebih lagi jikalau membenci itu adalah membenci hukumnya. Misalkan sholat hukumnya wajib bahkan rukun. Seorang membenci daripada hukum daripada salat, maka dia kafir. Walaupun dia mengamalkannya, walaupun dia salat, sehingga salatnya itu tidak bermanfaat buat dia di dunia dan di akhirat. Ya. Apa yang diturunkan Allah Ta'ala itu ada dua macam. Yang pertama Al-Quran, dan ini adalah wahyu pertama dan sumber pertama di antara sumber-sumber Islam. Ya, dan ini sumber utama dan pertama, sumber asal dalam hukum Islam. Ya. Kemudian yang kedua adalah as-sunnah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'jizatan lahu, sebagai mu'jizat. Al-muta'abbidu bitilawatihi, yang dinilai sebagai ibadah bagi yang membacanya. Ya. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, satu huruf, dua huruf, tiga huruf, maka kebaikannya adalah 30, atau per hurufnya adalah 10 kebaikan. Nah, bagaimana kalau sekiranya kita itu membaca satu juz dalam satu hari, Masya Allah. Ya. Maka betapa banyak kebaikan yang kita peroleh dalam membaca Al-Quran. Dan dia kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian as-sunnah. Ya, as-sunnah di sini perlu dipahami bahwasanya as-sunnah di sini adalah pengertian secara hadis, bukan pengertian secara fikih.
Kalau secara fikih, siapa saja yang mengamalkan mendapatkan pahala, yang meninggalkan tidak apa-apa. Itu dari pengertian dari segi fikih. Nah, adapun sunnah di sini adalah ya, semua apa-apa yang disandarkan kepada Nabi SAW berupa perkataan, perbuatan, sikap dan persetujuan beliau atau sifat. Nah, ketika seorang ditanya tentang suatu amalan, ketika dia ditanya apakah ini sunnah, nah ini yang dimaksud bukan dari segi fikihnya, yaitu dari segi hadisnya, sehingga dengan demikian bisa diketahui seseorang itu berada di manhaj apa, di atas manhaj apa, sehingga dikatakan fulanun ala sunnah, ya, si fulan itu berada di atas sunnah, ya. Fulanun alal bid'ah, ya, si fulan itu berada di atas kebid'ahan. Makanya kadang istilah ustadz sunnah itu sebagaimana yang kita ketahui kadang juga menjadikan orang-orang mengolok-olok, ya, oh dia ustadz sunnah dan dia ustadz wajib, dia ustadz bid'ah dan seterusnya. Padahal yang dimaksud itu adalah ustadz di atas akidah manhaj salaf. Ya. Nah, ini yang kadang tidak disadari dan dipahami oleh orang-orang. Orang-orang yang membenci apa yang diturunkan Allah Ta'ala itu ada dua golongan. Yang pertama adalah kaum kafir asli, Yahudi dan Nasrani dan lain sebagainya. Yang kedua adalah orang-orang yang mengaku Islam sedangkan mereka adalah orang-orang munafikun. Ya. Nah, yang golongan yang kedua ini lebih berbahaya daripada orang pertama, golongan pertama. Kenapa demikian? Karena golongan pertama pasti dia membenci apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun golongan yang kedua ini samar-samar. Makanya dengan kesamar-samaran mereka itulah Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan mereka itu kafir sebenarnya. Lebih berbahaya. Ya. Secara zahir mencintai Islam tetapi secara batin membenci Islam. Dan apa yang mereka perbuat itu tidak akan memberikan manfaat sama sekali bagi dia di dunia dan di akhirat. Bahkan akan mencelakakan mereka sendiri. Ya. Kemudian di sini ada masalah penting. Salah satu hal yang perlu diperhatikan bahwa banyak orang yang sudah jelas baginya hukum syar'i berdasarkan dalil. Jadi dia taunya adalah di atas dalil. Dalilnya sudah sampai kepadanya, ya. Tetapi ia tidak menerima karena buruknya cara dalam menjelaskan atau karena ada konflik pribadi. Maka orang ini tidak disebut sebagai orang yang membenci apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena apa? Cara penyampaiannya yang salah. Ya. Namun jika orang lain yang bisa menjelaskan dengan cara yang bagus, ya, tapi ia tidak menerimanya, maka pada diri orang ini terdapat bukti atas nifaknya dalam batin dan kebenciannya terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW secara zahir. Sungguh ia terjerumus ke dalam salah satu dari pembatal-pembatal Islam. Ya. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, qauluhu man abghadha syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau 'amila bihi sawa'un min al-'aqaid ad-diniyati alladhi as-sahhul 'aqaid wa aqwamuha. Nah, kaidah ini sebagaimana penjelasan Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, ya, barang siapa yang membenci sesuatu dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun ia mengamalkannya, maka dia kafir. Sawaun minal aqaidid diniyah hiya
as-sahhul aqaid wa aqwamuha. Ya. Terutama dalam perkara-perkara akidah. Ya. Hiya asalu aqaid wa aqwamuha, yang merupakan akidah yang paling sahih dan paling lurus. Ini perkara akidah. Awal ibadati syar'iyyati hiya wa hiya akmalul ibadati wa ahsaniha, atau ibadah-ibadah syar'i, ya, yang dia adalah merupakan ibadah yang paling sempurna dan yang paling bagus. Yang kedua, ini yang kedua, yaitu ibadah syar'i. Awil adabil mar'iyyati wa hiya ajmalul adabi wa atyabiha, atau adab-adab yang telah dijelaskan oleh syariat. Ya. Yang ini merupakan sebaik-baik daripada adab, sebagus-bagus daripada adab. Faman abghadha syai'an mimma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, barang siapa yang membenci sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw waqa'a fi qalbihi bughdhatun lahu wa karahiyatun wa 'adamu hubbin lahu fa innahu kafir. Nah, barang siapa yang terbetik di dalam hatinya itu rasa benci, rasa marah, dan tidak adanya rasa cinta terhadap apa-apa yang dibawa oleh Nabi SAW, maka dia kafir walaupun dia mengamalkannya. Ya, walaupun dia mengamalkannya. Makanya tadi di awal muqaddimah daripada pembahasan kita itu bahwasanya yang membatalkan daripada apa-apa yang akan kita pelajari ini diantaranya adalah apa-apa yang terbetik di dalam hati. Ya. Ay walau amila bihadzal ladzi abghadahu, atau walaupun dia mengamalkan amalan atau sesuatu yang dia benci, tetapi karena dia sudah rasa benci tersebut, ya, maka dia kafir. Li'annahu mujarratu bughdihi lamma jabir Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu yukfar wa kufruhu kufrun nifaq. Ya. Kenapa? Karena sekedar membenci dari apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebabkan dia itu dikafirkan. Dan kufurnya adalah kufur nifaq. Lianna kufrun nifaqi kama bayyana ahlul ilmi yanqasimu ila aqsamin adidah minha bughdu syai'in mimma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa hadzal bughdu muhbitun lil a'mali mukhrijun min ad-din. Nah, para ulama rahimahumullahu taala telah menjelaskan bahwasanya yang namanya kufur nifaq itu banyak macamnya. Nah, di antaranya adalah, ya, bughdu syai'in mimma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu membenci apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu di antara salah satu kufur nikmat, ya, kufur nifaq. Udah kafir, nifaq lagi. Ya, dua istilah ada di sini, ya, dua sifat pada dia. Fa hadzal bughdu muhbitun lil a'mal mukhrijun minad din, dan rasa benci ini adalah, ya, yang menghapus seluruh amalan pahalanya, ya, dan mengeluarkan seseorang dari agama. Wal mu'min huwa alladhi radiya billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah orang yang ridha kepada Allah sebagai Rabbnya, ya, wabil islami dinan, dan agama Islam sebagai agamanya, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Ya, makanya ketiga inilah yang akan ditanya, kita akan ditanya di dalam kubur kita. Wa ammal ladzi yubghidu ma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam aw fi qalbihi karahiyatun li syai'in mimma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa hadza yatanafa ma'a haqiqatil iman wa haqiqatil islam. Ya. Maka
orang-orang yang membenci apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW atau di dalam hatinya terbetik membenci sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, maka ini meniadakan hakikat iman dan Islam. Ya, meniadakan apa? Hakikat Islam dan iman pada dirinya sendiri. Ya, al-istislamu lillahi wa ridha bi syar'ihi wa dinihi. Al-istislam berserah diri kepada Allah dan ridha dengan syariat dan agamanya. Ya, ketika seorang menetapkan dirinya bahwasanya dia itu beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dia juga harus tunduk terhadap syariat dan agamanya. Ya. Qauluhu walau amila bihi kafar, ay walau amila bihadza syai' alladhi abghadahu fa innahu yughfar bi mujarrad wujudil bughdi lahu fi qalbihi. Ya, walaupun dia mengamalkan maka dia kafir. Maksudnya adalah walaupun dia mengamalkan sesuatu yang dia benci itu, maka dia dikafirkan. Ya. Makanya rasa benci yang datang dari hati itu haruslah kita betul-betul menjauhkannya sejauh-jauhnya, terlebih lagi perkara syariat. Nah, kemudian kita lanjut pada pembatal yang keenam. As-sadisu man istahza'a bi syai'in min dinillahi aw thawabihi aw iqabihi kafar. Wa dalilu qauluhu ta'ala qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Surat At-Taubah ayat 65-66. Barang siapa mengejek, melecehkan sesuatu dari agama Rasul, pahalanya atau siksanya, maka ia kafir. Ya. Yang pertama, ketentuan tentang mengejek, melecehkan sekecil apapun, wal'iyadzubillah, segala yang mengandung pelecehan dan ejekan, maka itu adalah kufur. Sehingga walaupun isyarat dengan bibir, mata dan tangan termasuk pelecehan walaupun tanpa berbicara. Termasuk orang yang memperolok-olok Allah dan Rasulnya, Al-Quran, agama Islam, malaikat dan para ulama, yakni ilmu yang dihasung ulama tersebut, atau memperolok-olok salah satu syiar Islam seperti salat, zakat, puasa, haji, tawaf di Ka'bah, wukuf di Arafah, masjid, azan, jenggot. Ya, makanya kadang mungkin sering kita mendapati ya orang-orang mengolok-olok bahwasanya apa, jenggot itu seperti apa? Kambing. Ya. Maka kalau antum mendapati kasus semacam ini, kejadian semacam ini ya, dan saya telah melaksanakan atau mengamalkannya, cara menjawabnya yang pertama adalah menjelaskan bahwasanya ini adalah sunnah Nabi SAW. Nabi saja berjenggot, ya. Maka kita sebagai umatnya, mengaku sebagai umatnya apa? Harus mengikuti sunnah beliau, dan dalil-dalil tentang untuk memelihara jenggot itu sangatlah banyak. Ini cara pertama menyampaikan apa? Dalilnya, hujjahnya. Nah, kalau kita tidak mau berlama-lama karena mungkin kita paham bahwasanya dia itu sangat sulit untuk dinasehati dan disampaikan kepadanya firman Allah dan sabda Nabi SAW, maka katakanlah babi itu enggak berjenggot. Dah selesai. Ya, karena memang kadang mereka mengatakan demikian untuk mengolok-olok. Nggak ada inisiatif lain kecuali dia mengatakan demikian itu adalah untuk mengolok-olok. Ya, maka kadang
cara kedua itu lebih apa? Lebih efisien. Walaupun yang lebih baik adalah menyampaikan qala Allah qala Rasul. Bisa jadi dia itu ya mengolok-olok seperti itu karena dia tidak tahu apa dalilnya. Dan kemudian melihat dari prakteknya orang-orang yang berjenggot itu adabnya buruk, akhlaknya buruk, suka ngebom dan lain sebagainya seperti itu. Sehingga orang-orang yang menetapkan di atas perjalanan hidupnya di atas sabda sunnah Nabi SAW akhirnya kena getahnya juga. Nah, seperti saya. Ya. Pertama awal-awal dari memelihara jenggot itu saya sering sekali diajak oleh Pak Le saya untuk ngebom di Bali. Karena melihat dari segi zahir saya cingkrang, celana saya cingkrang, saya berjenggot dan baju saya seperti itu, misalkan pakai gamis atau pakai baju model Pakistan seperti itu. Diajak ngebom saya oleh Pak Le saya. Makanya kadang secara zahir itu membahayakan, tetapi kita tetap istiqomah di atas manhaj salaf ini. Karena kita sedang berada pada zaman fitnah. Iya. Sunnah-sunnah Nabi dan lainnya, syiar-syiar Allah dan kesucian Islam, maka orang semacam ini dihukumi kafir. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 65-66. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Makanya orang yang istihza itu adalah bermain-main, bersenda gurau dengan agama, maka dia kafir. Istihza biddin. Ya, istihza biddin itu kafir, menyebabkan seorangnya kafir. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan rasul-rasulnya kamu berolok-olok, selalu berolok-olok? Tidak usah kamu meminta maaf karena kamu telah kafir. Nah, ini syahidnya. Nah, ini buktinya bahwasanya apa yang dia lakukan, mengolok-olok Allah, Rasulnya, agama Islam, syariat-syariat Islam, sekecil apapun itu, maka dia itu kafir. Ya. Jika kami memaafkan segolongan daripada kamu lantaran mereka bertaubat, niscaya kami akan mengadab golongan yang lain disebabkan karena mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Dan juga firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat 68. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Wa imma yunsiyannaka asyaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Dan apabila kamu melihat orang-orang yang memperolok-olokkan ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Nah, di sini disebutkan tentang ayat. Ya. Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olok ayat-ayat kami, nah di antara salah satu yang saya dapati di antara memperolok-olok ayat-ayat Al-Quran itu adalah ketika dia membaca sambil tertawa, ya, sambil tertawa, dan itu menyebabkan orang lain juga tertawa juga. Nah, ini harus berhati-hati, ya. Terlebih lagi jikalau di dalam hatinya itu terdapat rasa ingin mengolok-olok Al-Quran dengan sebenarnya, ya, maka dia kafir. Ya. Maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, jadi ini adalah sebuah larangan, yaitu mengolok-olok ayat-ayat Allah.
maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat akan larangan tersebut. Ya. Kemudian surat An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfar biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idza mithlukum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk beserta mereka. Nah, di antara yang dimaksud dalam ayat ini adalah ahli bid'ah, ya, ahli bid'ah. Ketika salah seorang sahabat radhiyallahu anhum, mereka beliau mengajak orang-orang Khawarij itu untuk berdialog yang jumlahnya ada 16.000 orang. Nah, kemudian disampaikanlah kepada mereka qala Allah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya beliau memakai pakaian yang baru, yang bagus, karena mereka adalah pakaian yang lusuh, ya, tidak tertata rapi, tidak disetrika kalau mungkin pada zaman kita. Seperti itu. Nah, kemudian beliau mendatangi mereka dan mengajak mereka untuk berdialog, ya. Beliau sampaikan qala Allah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka 8.000 di antara mereka itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan 8.000 yang lainnya itu tidak bertaubat. Nah, ketika sudah disampaikan iqamatul hujjah dan mereka paham, ya, dan mereka tetap ngeyel pada pendirian mereka, maka haram bagi kita untuk berduduk-duduk dengan mereka. Ya. Nah, duduk dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang ahli bid'ah itu tidak dibolehkan kecuali untuk mendakwahi mereka dan memberikan keterangan tentang apa yang mereka salah fahami tentang agama Islam. Makanya para ulama salafus saleh mereka itu sangat keras sekali terhadap ahli bid'ah. Suatu saat ada yang ingin menyampaikan Al-Quran kepada Al-Hasan Al-Basri, ya, wahai Abu Sa'id, akan aku sampaikan qala Allah, akan aku sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak, jangan engkau sampaikan, kamu yang pergi atau aku yang pergi. Kenapa demikian? Karena syubhat yang dia bawa dari Al-Quran tersebut, ya. Sehingga apa? Kita tidak diperbolehkan untuk duduk-duduk dengan mereka kecuali kita menjelaskan tentang agama Islam ini, pemahaman yang benar tentang ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW kepada mereka. Nah, sekiranya kalau tidak bisa memberikan keterangan, maka jangan duduk-duduk. Keselamatan agama itu lebih diperhatikan, diutamakan daripada apa? Pertemanan, persahabatan dan lain sebagainya. Makanya kadang kita lihat orang yang seorang muslim, dia bersahabat dengan orang kafir tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kadang agamanya si muslim ini diolok-olok pun juga diam-diam saja. Nah, inilah berbahayanya teman. Kalau memang teman tersebut tidak baik, ya. Maka janganlah kamu duduk beserta mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan lain, karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian tentulah kamu serupa dengan mereka. Nah, ini ancamannya,
Ya, sesungguhnya Allah mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka Jahannam. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari neraka Jahannam. Ya. Kemudian dalam firman-Nya surat Al-Hajj ayat 30, "Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih." Wa uhillat lakumul an'am illa ma yutla 'alaikum fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qaulaz zur. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah. Nah, ini sikap seorang yang beriman kepada Allah, yaitu betul-betul mengagungkan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya, dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak kecuali yang diterangkan kepada kamu keharamannya. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Nah, memperolok-olok agama ini termasuk perkataan-perkataan dusta. Ya, perkataan dusta. Kemudian pada ayat 36 surat Al-Hajj, Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah Ta'ala, maka sesungguhnya ia timbul dari ketakwaan hati. Dan tidak mungkin orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memperolok-olok, menghina daripada apa yang Allah turunkan, dan bahkan mengagungkan apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya barang siapa mengejek, melecehkan sesuatu dari agama Rasul, pahalanya atau siksanya maka ia kafir. Ya. Kemudian hukum melecehkan. Ya, melecehkan ada dua macam. Halaman 43. Yang pertama, melecehkan secara terang-terangan seperti kata-kata, perbuatan, dan semisalnya. Misal di media sosial itu kita akan banyak menemukan keanehan-keanehan orang-orang yang bermain di dunia media sosial. Di antaranya adalah apa yang saya lihat dari sebuah video itu. Ya, katanya terinspirasi dari sebuah game. Terinspirasi dari sebuah game di HP-nya dia. Nah, itulah antum, ya, saya sarankan untuk melihat ya dialog saya di Bali Mengaji, yaitu pemuda dan gadget. Nah, tidak hanya sekedar pemuda saja. Ya, golongan muda saja, tapi golongan tua juga perlu memperhatikan tentang gadget. Nah, lebih spesifiknya gadget itu adalah HP. Lebih spesifiknya gitu. Ya. Nah, di video tersebut dia terinspirasi dari sebuah game. Jadi, ketika dia sujud itu, jadi betul kepalanya atau keningnya dia sama tangannya dia itu menempel bumi, tempat sujud, lantai. Tetapi dari perutnya dia sampai ke atas, sampai ke kakinya dia itu berada di atas. Antum bisa bayangkan nggak? Jadinya begini. Jadi kan kalau kita sujud kan kita faham bagaimana bentuk sujud. Nah, di dalam video ini enggak. Kakinya itu dia angkat setinggi mungkin, sehingga yang bagian sujud itu hanya kening sama dua telapak tangan. Nah, ini salah satu bentuk mengolok-olok dan mengejek daripada ajaran Islam. Dan itu Masya Allah, dan itu sangat ramai sekali video yang semacam ini. Dan ternyata tidak hanya sekedar satu video saja, dengan banyak pelaku, dan kebanyakannya anak-anak muda, ya, usia remaja, umur SMP gitu, SD SMP itu, seperti itu. Nah, itu mengolok-olok agama, itu ajaran agama seperti itu.
atau yang lain, atau yang lainnya, yang itu memang diniatkan untuk melecehkan atau mengolok-olok agama atau ajaran agama Islam. Yang kedua, melecehkan tidak secara terang-terangan seperti mengejek dengan tangan atau mengeluarkan lidah ketika Al-Quran dibaca. Nah, ini salah satu, ya, dua ini adalah pembatal keislaman atau melecehkan, maksud daripada melecehkan tersebut. Melecehkan dan mencaci maki sahabat, nah ini yang paling penting. Selain daripada agama dan sahabat juga. Ya, karena apa? Karena yang semacam ini kadang terlewati, yaitu tentang membenci sahabat. Yang pertama, ada yang kufur dan riddah, keluar dari agama, seperti melecehkan mereka atau mencaci mereka secara umum, atau menuduh mereka munafik atau telah murtad. Nah, ini sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, ya, oleh orang-orang Syiah. Ya. Yang kedua, ada yang bukan kufur tetapi pelakunya pantas divonis sebagai fasik, diberi ta'dzir, sanksi, dan diberi hukum yang menjerakan. Ya. Misalnya mengejek kurang pemahaman dan menuduh sebagian mereka sebagai pengecut, bakhil, kurang berilmu dan lain sebagainya. Sekecil apapun, para jamaah rahimakumullah, ghibah itu, sekecil apapun perkataan itu berbahaya. Ya. Di antara hadis yang menakjubkan di antaranya adalah rasa cemburunya Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, kepada Hafsah. Ya. Dan beliau radhiyallahu anha mengatai Hafsah radhiyallahu anha itu di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasa cemburu beliau. Ya. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tentang Hafsah radhiyallahu anha itu dengan satu kata saja, yaitu pendek. Mungkin bagi kita perkataan kata ini itu sangat, ya, sepele lah itu, gak perlu dipermasalahkan. Ternyata perkataan Aisyah radhiyallahu anha tentang Hafsah di depan beliau sallallahu alaihi wasallam itu membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam murka. Dan apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Jikalau satu kata yang engkau ucapkan ini dicelupkan di samudra yang luas, niscaya samudra yang luas itu akan keruh. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Ya, maka berbahaya. Ghibah, mengolok-olok itu sangat berbahaya. Ya. Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mengolok-olok seorang muslim itu merupakan kenifakan atau kemunafikan, dan membunuhnya adalah kekufuran. Terlebih lagi yang dihina dan diolok atau diejek itu adalah sahabat radhiyallahu anhum, yang mereka adalah membawa daripada ajaran Islam. Ya. Melecehkan ulama dan orang-orang saleh. Yang pertama, mengejek dan melecehkan kepribadian mereka seperti mengejek bentuk fisik atau akhlak mereka, maka yang seperti ini diharamkan. Ya, yang seperti ini diharamkan. Yang kedua, mengejek dan melecehkan karena kesalehan, keilmuan dan agama mereka, maka orang yang seperti ini kufur dan riddah karena tujuannya adalah melecehkan agama yang mereka bawa. Ya. Makanya kita harus berhati-hati terhadap melecehkan sesama muslim, terutama secara umum. Nah, kalau melecehkan secara umum kepada kaum muslimin saja itu berbahaya, terlebih lagi kepada para ulama, pada orang-orang saleh, kepada orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Ya. Makanya perlunya kita memperhatikan adab kita kepada orang-orang lain.
An Abdullah bin Umar qala rajulun fi ghazwati Tabuka fi majlisin yauman. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya dia mengatakan, ya, qala rajulun, seseorang berkata pada perang Tabuk pada sebuah majelis, ma ra'aitu mithla qurra'ina haula'i la arghabu butununa wa la aqdhabu alsinatan. Ya. Ma ra'aitu mithla qurra'ina haula'i la arghaba butunan wa la akdhaba alsinatan wa la ajbana 'inda al-liqa. Faqala rajulun min fil majlis kadhabt walakinnaka munafiqun li ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabalagha dhalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa nazala al-Qur'anu qala Abdullah fa ana ra'aituhu muta'alliqan bihaqabin naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tankubuhu al-hajiratu wa huwa yaqul ya Rasulullah inna kunna nakhudu wa nal'ab wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Nah, ini diantara asbabul wurud daripada turunnya ayat surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Nah, di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya, ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau itu menjelaskan tentang qurra, para ahli qiraah, orang-orang yang telah diajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang Al-Qur'an dan cara membacanya. Nah, kemudian pada majelis tersebut pada perang Tabuk itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu menjelaskan akan keutamaan mereka dari segi dunia, ya, yaitu apa? La arghabu butunan, mereka itu tidak mencari uang dengan mengajarkan Al-Quran itu, ya. Makanya apa? Tidak mungkin orang-orang yang mempelajari agama Islam itu pasang tarif, ya. Sekali kajian misalkan harus diamplopi isinya 800.000, ya tidak boleh. Nabi SAW bersabda, "Allimu majjanan kama ullimtum majjanan." Ajarkanlah kepada manusia ilmu itu secara gratis sebagaimana Allah mengajarimu juga secara gratis. Ya. Kemudian wala akdzaba alsinatan, dan mereka adalah orang yang jauh dari, ya, sifat berdusta. Ya, orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Wala ajbana 'indal liqa, dan mereka senantiasa apa? Senang untuk bertemu dengan yang lain. Artinya apa? Ya, tidak kaku, ya. Nah, faqala rajul tadi mengatakan, enggak, ente munafik, ente kadzab. Dan itu dikatakan kepada siapa? Sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Tidak, kadzabta, engkau berdusta, walakinnaka munafiq, tetapi engkau itu munafik, kata dia kepada Abdullah bin Umar. Dan hal itu akan disampaikan kepada Nabi SAW dan telah sampai kepada Nabi. Nah, kemudian ya, ketika sampai kepada Nabi SAW, ternyata apa? Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna kunna nakhudu wa nal'ab. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya, ya, itu hanya senda gurau saja, mengatakan demikian kepada Abdullah bin Umar. Akhirnya Rasulullah SAW menjawab, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ya. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Ya, makanya apa? Mengolok-olok agama Islam ataupun segala sesuatu yang ada di dalam Islam ini menjadikan seorang muslim batal daripada keislamannya. Wa qad kafartum ba'da imanikum, dan kalian telah kafir setelah keimanan. Dalilun ala anna haula'i qabla hadzal istihza' kanu 'alal iman.
Nah, si rajul tadi yang berkata kepada Abdullah bin Umar ini sebelumnya seorang muslim. Tetapi ketika dia mengatakan inna kunna nakhudu wa nal'ab, kita hanya bermain-main dan bersenda gurau saja, akhirnya wa bihi kafaru wa kharaju minal millah. Dan ini mengeluarkan seseorang itu dari agama Islam. Wa qad kafartum ba'da an kuntum min ahlil iman, dan kalian telah kafir sebelumnya beriman. Wa hadza mimma yad'u al-'aqil ila al-khawf asy-syadid min nawaqid al-Islam. Maka ini merupakan salah satu petunjuk kepada kita untuk betul-betul takut terhadap istihza, mengejek atau mengolok-olok Islam. Wallahu a'lam bis-shawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat mengolok-olok daripada agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, dipersilakan.